Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi. Hanya 3 negara kemungkinan: Brazil, Kongo, Indonesia. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kita maju. Kalimat tersebut terdengar sederhana, namun memiliki arti yang luas dan mendalam, menjadi pembuka untuk mengupas isu-isu yang tak kasat mata namun sangat signifikan. Kenapa ada pihak yang merasa terancam jika Indonesia menjadi negara maju? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita telusuri lebih dalam dan mengungkap siapakah pihak-pihak tersebut dan apa dampak yang mereka rasakan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kaya sumber daya alam yang melimpah, mulai dari mineral, minyak, gas, hingga hasil pertanian. Namun, ironi terjadi ketika kekayaan ini lebih dinikmati oleh pihak asing karena selama bertahun-tahun sumber daya alam tersebut diekspor dalam bentuk mentah. Akibatnya, nilai tambah yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia justru dinikmati oleh negara-negara maju. Kesadaran akan situasi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang menjadi tonggak awal hilirisasi. Namun, hilirisasi mulai terlihat jelas sejak tahun 2014 dengan pelarangan ekspor komoditas mentah dimulai dari biji besi. Langkah ini kemudian diikuti dengan pelarangan ekspor nikel pada tahun 2020 dan bauksit pada tahun 2023. Langkah-langkah ini ternyata mengejutkan dunia, terutama negara-negara maju yang selama ini bergantung pada pasokan mineral mentah dari Indonesia. Langkah hilirisasi ini membawa dampak besar bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi ekonomi global, membuka fakta bagaimana negara-negara maju yang selama ini ternyata mengandalkan pasokan murah dari negara-negara berkembang mulai terganggu. Mereka kehilangan akses mudah untuk bahan-bahan mentah yang selama ini menjadi dasar industri di negara mereka. Akibatnya, kampanye negatif terhadap Indonesia mulai bermunculan. Kampanye hitam ini seringkali bertujuan untuk menciptakan citra negatif tentang kebijakan hilirisasi dan pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Kampanye hitam ini berupa penyebaran informasi palsu, tuduhan tanpa bukti, dan narasi yang menyudutkan kebijakan pemerintah Indonesia. Tujuannya apa? Jelas, untuk mempengaruhi opini publik dan menekan kebijakan yang menguntungkan negara berkembang seperti negara kita. Dimulai dari media Eropa, seperti media asal Jerman, Hong Kong, Amerika, Australia, bahkan negara tetangga dekat kita pun, Singapura, juga tak mau kalah dalam menyebar berita-berita negatif tentang kebijakan hilirisasi pemerintah Indonesia. Contohnya saja, media Jerman seperti DW seringkali menyoroti pengolahan nikel Indonesia dengan narasi negatif. Mereka menyoroti isu lingkungan dan ketimpangan sosial. Pulau ini dulunya merupakan benteng komunitas pesisir dan pertanian yang tenang. Kini, wilayah itu disulap menjadi pusat industri nikel yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Ekspansi penambangan nikel yang terus berlanjut telah menyebabkan polusi air, penggundulan hutan, dan gangguan ekosistem lokal. Penduduk pulau semakin kesulitan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Tidak banyak yang masih memiliki lahan untuk bercocok tanam. Sementara di saat yang sama, mereka menggaungkan green energy dan memuji pengolahan nikel di negara-negara Eropa seperti Swedia dan Finlandia. The raw materials we here manufacture for battery application will remain for the most part in German-made cars or French-made or Swedish-made cars. Northern Europe holds plenty of resources for car batteries. It could be enough to make the continent's industry independent from the Chinese monopoly on raw material. Sikap kontradiktif inilah menunjukkan adanya kepentingan tersembunyi di balik narasi-narasi tersebut. Kemudian, contoh lainnya dari Singapura. Sebagai tetangga dekat Indonesia, mereka juga tak ketinggalan ikut dalam kampanye negatif ini. Salah satu contohnya adalah laporan dari media Singapura yaitu CNA yang mengangkat isu ketimpangan ekonomi di Maluku Utara, di mana wilayah tersebut kaya akan nikel.
Despite North Maluku's high economic growth, the reality is that a lot of people I spoke to here on the ground say they haven't really been feeling the impact of it. So analysts say the government should also focus on other sectors, such as agriculture or even fisheries. Dalam laporan tersebut, mereka menyoroti bahwa masyarakat lokal belum sepenuhnya merasakan dampak ekonomi dari industri nikel. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, laporan tersebut tampaknya sama sekali tidak objektif. Karena faktanya, Maluku Utara memiliki kawasan industri terpadu yang baru beroperasi penuh pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini melonjak dari 4,9% pada tahun 2020 menjadi 16,4% pada tahun 2021 dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Perubahan ekonomi memang memerlukan waktu untuk dirasakan secara penuh, terutama oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Namun tanda-tanda positif mulai terlihat, seperti peningkatan lapangan kerja dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat inilah adalah indikator penting di mana industri tersebut sedang menuju ke arah yang benar, bukan tiba-tiba boom, kaya dalam semalam hanya karena ada industri nikel. Ironisnya, meskipun media Singapura gencar memberitakan hal negatif tentang nikel Indonesia, faktanya ada beberapa perusahaan asal Singapura yang juga turut berinvestasi di sektor nikel ini. Misalnya saja, Alchemist Metal Industry yang bekerja sama dengan PT Gunbuster Nickel Industry untuk mengolah nikel di Konawe Utara dan Morowali Utara. Kemudian, ada juga PT Huaki yang melakukan penyertaan modal ke PT Kolaka Nikel Indonesia pada proyek Pomala di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Investasi-investasi ini menunjukkan bahwa Singapura juga mengambil keuntungan pada proyek nikel yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, mereka turut memberikan citra negatif pada nikel Indonesia. Ditambah dengan kenyataan bahwa Singapura sampai detik ini masih mengharapkan ekspor listrik hijau atau listrik dari energi terbarukan dari Indonesia, yang tak lain juga merupakan hasil hilirisasi nikel Indonesia. Artinya jelas, Singapura mencoba cuci tangan atas citra buruk terhadap nikel Indonesia. Namun, di sisi lain, mereka juga mendapatkan keuntungan dari proyek nikel yang ada di Indonesia. Lantas, apa sebenarnya yang mengganggu Singapura dalam program hilirisasi Indonesia? Jawabannya sederhana, karena dengan hilirisasi, Singapura sudah tidak bisa lagi mengambil keuntungan menjadi pihak ketiga dalam ekspor-ekspor bahan mentah dari Indonesia yang terjadi selama ini. Mereka terpaksa harus berinvestasi secara langsung ke Indonesia jika ingin mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam dari Indonesia. Kesimpulannya, kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh Indonesia telah mengubah peta ekonomi global dan mengganggu kepentingan negara-negara maju. Reaksi berupa kampanye negatif dari media asing, termasuklah Singapura, menunjukkan bahwa langkah ini benar-benar berdampak pada negara mereka. Ditambah dengan fakta bahwa negara-negara tersebut tetap berinvestasi di sektor yang sama, menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi adalah langkah yang sudah benar dan tepat. Maka dari itu, Indonesia perlu tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan ini, karena hanya dengan cara ini, Indonesia tidak hanya mengamankan kedaulatan ekonomi, tetapi juga menyelamatkan sumber daya alam milik negara kita demi kemakmuran bangsa kita sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian dengan fakta ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat, sampai jumpa di next video.